Warga desa Ngogri, Kecamatan Megalu, Kabupaten Jombang, gempar dengan ulah sulkan kakek berusia 69 tahun. Ia naik ke atap rumah tetangganya. Warga dan petugas BPBD yang mencoba memujuk agar turun, malah dilempari sulkan dengan genting. Setelah 5 jam berada di atap, akhirnya kakek sulkan turun. Kakek sulkan kemudian masuk ke dalam kamarnya dan mengunci pintu dari dalam. Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, petugas kemudian mendobrak pintu kamarnya. Petugas kemudian mengamankan pria berusia lanjut tersebut untuk menenangkannya. Diduga kakek sulkan mengamuk karena takut dibawa ke rumah sakit untuk dirawat dan sebelumnya ia baru saja menjalani operasi akibat sakit darah tinggi. Tadi sempat melempar-lempar warga juga ya pakai genteng, Bang? Iya, melempar karena kekhawatiran yang berlebih seperti itu. Jadi khawatirnya beliau itu periksa tapi ditinggal. Jadi khawatir ditinggal seperti itu. Setelah berhasil ditenangkan, kakek sulkan kemudian diserahkan kepada keluarganya. Rencananya kakek sulkan akan dibawa ke RSUD Jombang untuk menjalani perawatan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Setelah mengetahui mobilnya dilakban oleh warga yang kesal karena parkir sembarangan di depan ruko yang dijadikan kios makanan di Jalan Cipucang, Koja, Jakarta Utara, Agam Nurbakti Tribrata, pengendara mobil ini langsung berusaha membuka lakban yang ditempel di kendaraannya. Sejumlah warga sempat melampiaskan kemarahannya dengan memarahi pengendara ini karena sudah membuat resah. Sebelumnya pada Selasa dini hari saat pengendara tersebut datang ke kawasan ini untuk bertamu ke rumah kerabatnya. Warga sudah melarang untuk tidak memarkirkan kendaraannya yang bukan pada tempatnya. Namun pada saat warga sedang melaksanakan sholat subuh, pengendara mobil malah memarkirkan kendaraannya di depan ruko yang dijadikan tempat usaha makanan. Sehingga aktivitas penjualan terganggu dan sepi pembeli karena tertutup mobil. Kemarin lah udah lama juga pindah ke sini. Begitu dia malah pindah ke sini, Pak? Iya. Dia ngontrak? Ibu juga udah dilarang jangan di sini. Cuman ibunya pergi sholat, kecolongan nih parkir di sini. Dia ngontrak sini, Pak? Gak tahu dia di mana tinggalnya, itu nggak jelas. Agam pengendara mobil mengaku terpaksa memarkirkan kendaraannya di depan ruko tersebut karena sulitnya lahan parkir di kawasan ini. Niatnya hanya sebentar namun dirinya ketiduran. Karena ketiduran, Bang, gua bertamu di rumah saudara. Karena ketiduran, sekarang gua udah dapat pelajarannya kayak gini ya kan. Makanya jadi saya minta maaf sama yang punyanya lah, Bang, gua. Sementara petugas suku dinas perhubungan Jakarta Utara dan perangkat kelurahan meminta pengendara mobil membuat surat pernyataan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Inilah video yang viral di media sosial saat Pas Pampres mengamankan seorang ASN yang menerobos kerumunan Presiden Joko Widodo saat sedang melakukan sesi wawancara bersama awak media di depan Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Dalam video tersebut terlihat seorang ASN tiba-tiba masuk dalam barisan yang membuat Presiden terkejut. Beruntung Pas Pampres yang berada di lokasi langsung mengamankan pria tersebut ke sebuah ruangan. Pria yang nekat menerobos pengamanan Presiden diketahui bernama Mahyudin untuk menyampaikan keluh kesahnya karena sejak 7 tahun tak mendapatkan gaji dari pemerintah. Mahyudin berharap Presiden Joko Widodo dapat menyelesaikan permasalahan yang telah 7 tahun dialaminya. Saya mendapatkan gaji atau dibayarkan gaji oleh negara terkait dengan perkembangan waktu di tahun 2018 itu tiba-tiba gaji saya dihentikan atau NIP saya dibekukan kepada Presiden Republik Indonesia khususnya Pak Joko Widodo. Perkara ini, permasalahan ini bisa diselesaikan sampai saya bisa puas. Sementara itu kedatangan Presiden Joko Widodo ke rumah sakit daerah Kabupaten Konawe untuk melihat kondisi rumah sakit. Jokowi ingin memastikan pelayanan di RSUD Konawe berjalan dengan aman dan lancar. Program CT scan sama CAT lab. Saya ingin melihat, Pak Menteri sudah ingin melihat kesiapan SDM-nya, spesialisnya, kesiapan ruangannya.
Ya tadi Dirut Rumah Sakit Pak Bupati sudah menyampaikan Pak Gubernur akan menyiapkan. Usai melakukan kunjungan ke RSUD Konawe, Presiden RI kemudian melanjutkan kunjungan kerja di WiFi Konawe untuk meresmikan bendungan Ameroro. Dari Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Pabiono Taming, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Jokowi telah menghapus sistem kelas di BPJS Kesehatan diganti dengan kelas rawat inap standar KRIS yang mulai berlaku Juni 2025. Saat ini pemerintah tengah menggodok terkait besaran iuran dan manfaat yang akan dibebankan dan diterima oleh peserta BPJS. Presiden Jokowi resmi menghapus sistem kelas BPJS Kesehatan. Dengan sistem baru ini, tidak ada lagi kelas 1, 2, dan 3 seperti sekarang yang membedakan ruang perawatan berdasarkan nilai iuran peserta. Nantinya iuran peserta BPJS akan disamakan, namun angkanya belum diumumkan. Kementerian Kesehatan saat ini masih menggodok peraturan Menteri Kesehatan yang akan mengatur teknis sistem kelas rawat inap standar atau KRIS di seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ya ini karena perpresnya baru ditandatangani ya, untuk langkah selanjutnya kan memang kita harus melakukan revisi ya terhadap beberapa peraturan Menteri Kesehatan, termasuk juga penetapan iuran mengenai BPJS ini. Karena kita harus menghitung juga manfaat apa setelah penerapan kelas rawat inap standar ini, nanti benefitnya itu seperti apa. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan kebijakan baru ini akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Standarnya disederhanakan dan kualitasnya diangkat juga dan pastinya kan sekarang semuanya naik jadi diharapkan Tim Liputan iNews. Pengamat kebijakan publik menilai penghapusan kelas BPJS Kesehatan akan menimbulkan masalah baru. Sementara di masyarakat kebijakan ini menuai pro dan kontra. Presiden Joko Widodo resmi menghapus kelas 1, 2, dan 3 pada pelayanan rawat inap BPJS Kesehatan. Sebagai gantinya, pemerintah bakal menerapkan kelas rawat inap standar atau KRIS bagi pasien BPJS Kesehatan. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menilai kebijakan penghapusan kelas rawat inap BPJS Kesehatan malah akan memperlambat pelayanan rumah sakit. Pasalnya, selama ini dengan kelas rawat inap saja, pelayanan rumah sakit pada BPJS Kesehatan masih belum maksimal. Pengamat menilai dengan adanya standarisasi pelayanan BPJS Kesehatan, pihak rumah sakit akan mengutamakan pasien non-BPJS Kesehatan karena pembayarannya akan sama. Pemerintah yang terburu-buru itu kan akan berdampak kepada ini masalah anggaran maupun kepada kesiapan infrastruktur, fasilitas dan termasuk tenaga medis. Di satu sisi juga akan memprovokasi masyarakat juga. Masyarakat sudah beranggapan nanti bahwa mereka masuk rumah sakit sudah all in lah dibiayain oleh BPJS. Padahal BPJS itu hanya mengcover mungkin terbatas kepada standar pelayanan minimal. Pengamat menilai kebijakan baru soal penghapusan kelas BPJS akan menimbulkan permasalahan baru. Tidak hanya pengamat, masyarakat pengguna BPJS Kesehatan juga merespon kebijakan ini. Waduh, rugi juga. Kalau buat sakit kita jadi bisa bayar. Kalau yang gratis kan enak tuh. Biasanya saya di Rumah Sakit Agung tuh, anak saya tuh gratis BPJS. Ini rugi kan? Rugi kalau untuk bayar mah rugi. Mendingan sih menurut saya ya udah disamaratain aja. Berarti setuju dengan regulasi ini, Bu ya? Nah, menurut saya sih masih oke ya selama ya itu nanti peraturan-peraturannya seperti apa dulu gitu. Kalau dari saya sih cukup baik ya, jadi sama semuanya. Cuman mungkin balik lagi dari rumah sakitnya kebijakannya seperti apa. Takutnya pasiennya menumpuk kah atau fasilitasnya jadi menurun. Mungkin ditingkatkan lagi dari rumah sakit ya. Nantinya, kelas rawat inap standar atau KRIS akan menjadi standar minimum pelayanan rawat inap di seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada 30 Juni 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra yang juga menjabat sebagai pimpinan Wakil DPR RI Sufmi Dasko merespons rencana parlemen untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Revisi undang-undang tidak dimaksudkan untuk mengakomodir penambahan jumlah menteri, tetapi untuk memastikan kinerja kabinet menjadi lebih maksimal. DPR berencana merevisi Undang-Undang Kementerian Negara di tengah wacana Prabowo menambah jumlah kementerian dari 35 menjadi 40. Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra mengatakan rencana revisi undang-undang oleh DPR tidak bermaksud untuk mengakomodir kepentingan penambahan jumlah menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Namun merupakan penyempurnaan untuk mengoptimalkan kerja-kerja kabinet di masa depan. Untuk mengakomodasi jumlah menteri dalam jumlah tertentu. Tetapi kemudian mungkin untuk mengakomodasi kepentingan, kebutuhan nomenklatur dan juga bagaimana mengoptimalkan, memaksimalkan kerja-kerja kabinet di masa depan. Cuma pada saat ini hal tersebut belum pernah dibahas di tempatnya Pak Prabowo. Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu memastikan wacana revisi Undang-Undang Kementerian Negara belum menjadi pembahasan di partainya. Menurut Dasko, Prabowo juga belum bertemu calon-calon menterinya untuk membahas posisi di kabinet. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dewan Pengawas KPK menggelar sidang etik terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Gufron atas dugaan penyalahgunaan wewenang proses mutasi ASN di Kementerian Pertanian. Namun dalam sidang kemarin, Dewas belum memeriksa Nurul Gufron. Setelah sempat mengalami penundaan, Dewan Pengawas KPK menggelar sidang etik terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Gufron digelar di gedung KPK. Usai sidang, Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorongan mengungkapkan pihaknya belum memeriksa Nurul Gufron. Sidang baru melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Di antaranya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Sekjen Kementan Kasdi Subagiono, ASN Kementan yang dimutasi, serta seorang sipil yang merupakan teman Gufron. Keterangan Gufron sendiri belum kita periksa. Nanti dia akan terangkan itu. Itu dalam menanggapi keterangan saksi. Begitu loh. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menjalani sidang etik karena diduga menyalahgunakan wewenang dalam proses mutasi ASN di Kementerian Pertanian pada tahun 2022 silam. Sidang etik akan dilanjutkan pada hari Kamis dan Jumat, khusus pada hari Jumat untuk mendengarkan keterangan saksi dari pihak Gufron. Dewas KPK menargetkan hasil sidang akan diumumkan pekan depan. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Nadifa Dias Triawan, iNews melaporkan. Pemirsa, program makan siang gratis yang digagas Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Anggaran yang dinilai besar membuat KPK perlu memantau program makan siang gratis yang disinyalir rawan untuk dikorupsi. Program makan siang gratis yang digagas Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran membuat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK siap mengawasinya. Pengawasan ini dilakukan sebagai langkah monitoring kajian dan kebijakan yang merupakan tugas dan fungsi dari KPK. KPK menilai anggaran yang dinilai besar membuat KPK perlu memantau program makan siang gratis sebagai celah korupsi. Bahkan menurut Ketua KPK Nawawi Pomolango, tidak hanya makan siang gratis, nantinya KPK juga akan memantau seluruh kebijakan program yang digagas di pemerintahan Prabowo Gibran. Apakah program itu telah tepat atau perlu penyempurnaan atau seperti apa? Program itu enggak seperti lagu yang sering dinyanyikan tempo-tempo dulu kan. Kalau malam minum susu, itu enggak seperti itu. Dilakukan kajian-kajian yang betul-betul komprehensif dan KPK adalah lembaga yang diamanatkan oleh negara untuk melakukan kajian. Karena anggarannya sangat besar itu, Pak. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.
Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ di Istana Al Shati, Abu Dhabi. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Uni Emirat Arab memberikan selamat kepada Prabowo Gibran. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran menemui Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Istana Al Shati, Abu Dhabi pada Senin 14 Mei 2024. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo sempat memperkenalkan Gibran kepada Presiden Uni Emirat Arab tersebut. Prabowo mengatakan, "Yang mulia, perkenalkan ini Wakil Presiden saya." MBZ menyambutnya dengan merangkul Gibran. My Vice President elected. MBZ menyampaikan harapan terbaiknya atas keberhasilan Prabowo dan mendoakan Prabowo Gibran bisa memimpin bangsa Indonesia ke depan lebih baik dan dapat memenuhi aspirasi rakyat. Kedua pemimpin pun membahas hubungan kerjasama. MBZ menekankan ketertarikannya untuk memanfaatkan hubungan strategis yang kuat antara Uni Emirat Arab dan Indonesia untuk memperdalam kerjasama dan mendorong pembangunan dan kesejahteraan bersama. Sementara itu, dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo dan MBZ membahas hubungan bilateral khususnya di bidang pertahanan dan militer. Mereka juga bertukar pandangan mengenai sejumlah isu regional dan internasional yang menjadi kepentingan bersama. Pemirsa, video rombongan motor gede menerobos ke jalur roda 4 di atas jembatan Suramadu viral di media sosial. Banyak warga mengecam karena dianggap memberikan contoh tidak baik bagi para pengendara sepeda motor lainnya. Inilah momen saat komunitas motor gede dengan santainya menerobos masuk ke jalur yang dikhususkan untuk kendaraan roda 4 di atas jembatan Suramadu. Rombongan moge ini pun menyebabkan kendaraan lain harus berjalan pelan di belakang mereka. Video yang direkam salah seorang pengendara mobil ini pun lantas viral di beberapa platform media sosial dan banyak menuai kritik serta kecaman. Jalur ini dikhususkan untuk kendaraan roda 4 dan sejenisnya, sementara pengendara roda 2 diwajibkan memakai jalur tersendiri yang sudah tersedia. Jika melanggar, sanksi tilang dari petugas menanti. Tidak hanya dari netizen, pelaku rombongan pengendara moge ini juga mendapat kritikan dari tokoh masyarakat. Perilaku ini menjadi contoh buruk bagi para pengendara roda 2 lain. Ini sangat tidak baik dipertontonkan oleh siapapun yang mengendarai motor gede atau moge ini, karena ini menjadi konsumsi publik. Akhirnya mereka ini seolah-olah menjadi raja jalanan, punya privilege, kadang malah menghadang orang atau bahkan menghambat jalannya orang lain untuk minggir. Kami yang lebih berhak untuk didahulukan. Ini sangat tidak baik. Warga sekitar berharap pihak berwenang terutama kepolisian bisa lebih bijak dan tegas dalam menegakkan aturan berlalu lintas di jalan raya. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga belum mahir mengendarai sepeda motor, 2 orang warga negara asing asal Bulgaria jatuh ke jurang sedalam 20 meter di Sukawati, Gianyar, Bali. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka cukup serius dan dilarikan ke rumah sakit. Inilah video amatir warga yang merekam proses evakuasi 2 orang warga negara asing asal Bulgaria yang terjatuh saat mengendarai sepeda motor di Banjar Tengkulak, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali. Diketahui kejadian tersebut berasal pada saat pengemudi motor atas nama Rasdolov Andonov Mandev dan temannya yang diboncenginya melintas di Jalan Raya Banjar Tengkulak, Kajar. Namun diduga pengemudi belum mahir mengendarai sepeda motor, akibatnya keduanya terjatuh bersama sepeda motornya ke jurang sedalam 20 meter yang berada di sisi jalan. Kedua korban mengalami luka cukup serius dan langsung dievakuasi warga ke rumah sakit. Sementara petugas BPBD Gianyar mengevakuasi sepeda motor yang dikendarai oleh para korban. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusuma Ningrat, iNews melaporkan.
Tim gabungan Bareskrim Polri dan Bea Cukai berhasil menggerebek laboratorium narkoba rahasia di salah satu villa di kawasan Badung, Bali yang dikendalikan warga negara asing. Ironisnya pengelola villa justru tidak mengetahui jika di dalam villanya ada lab dan pabrik narkoba. Pasca penggerebekan tersebut, pengelola villa tidak tahu menau terkait keberadaan lab dan pabrik narkoba yang diungkap tim gabungan Bareskrim Polri dan Bea Cukai. Pemilik villa bahkan memastikan tidak terlibat dalam kasus ini lantaran keberadaan bangunan rahasia menyerupai bunker bawah tanah yang ada di dalam villa sepenuhnya tanggung jawab penyewa. Pengelola sebelumnya mendapatkan informasi jika bangunan menyerupai bunker tersebut digunakan untuk gym dan mini teater atau bioskop mini. Diketahui penyewa villa merupakan warga negara asing asal Ukraina bernama Olena Kolotova. Unitnya saja, unitnya di kontrak selama 24 tahun 8 bulan. Ya. Unit itu diolah sendiri. Cuma pada pas pembangunannya dia pesen desain khusus, nggak sama dengan yang lain. Sebelumnya telah dilakukan penggerebekan laboratorium narkoba atau clandestine lab yang dibangun menyerupai bunker bawah tanah di salah satu villa di kawasan Desa Tibu Bebeng, Badung, Bali yang menggegerkan warga. Warga tidak menyangka villa seluas sekitar 180 meter persegi inilah para tersangka menjalankan bisnis haram narkoba. Terdapat 3 ruangan berbeda yang ada di dalamnya, semua berisi peralatan canggih seperti memproduksi ekstasi, produksi ganja, dan 1 ruangan berisi mesin pendingin tempat menyimpan toples-toples ganja. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian baju hingga dompet di sebuah toko pusada di Magelang, Jawa Tengah terekam kamera CCTV. Aksi tersebut terjadi saat penjaga toko lengah yang mengakibatkan sebanyak 20 baju dan dompet hilang. Seperti inilah aksi 2 wanita yang diduga melakukan aksi pencurian di sebuah toko baju dan aksesoris di kawasan Mertoyudan, Jawa Tengah terekam CCTV. Tampak dalam CCTV 2 wanita ini hilir mudik memilih baju hingga tas dan dompet. Saat karyawan lengah, barang curian tersebut langsung dimasukkan ke dalam baju para pelaku. Usai berhasil mengambil barang curian, keduanya langsung pergi begitu saja keluar toko dengan santainya. Menurut pemilik toko, pihaknya mengetahui saat karyawan mengecek kembali baju-baju yang baru saja dilihat oleh kedua pelaku, namun terkejut beberapa baju dan dompet yang dipajang sudah hilang dan kemudian memutarkan CCTV mengetahui aksi dugaan pencurian. Karyawan saya itu melihat mereka, tapi kok ditunggu di kasir itu kok nggak beli, cuma ngeliat lama di situ. Terus habis itu klien saya itu curiga ke sana, kok sebelah sana itu ada bajunya yang tadi dipasang itu kok nggak ada gitu. Dikiranya dipindah tempatnya atau gimana, tapi ternyata bajunya itu nggak ada. Akibat kejadian tersebut sebanyak 20 baju hilang dan 2 dompet yang dipajang di toko hilang. Korban mengalami kerugian lebih dari 1,7 juta rupiah dan kejadian ini sudah dilaporkan korban ke Polsek Mertoyudan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Seorang pemuda di Tarakan, Kalimantan Utara terekam CCTV melakukan pencurian di minimarket. Bukan hanya sekali, tetapi pelaku telah berulang kali mencuri. Pemilik minimarket yang geram akhirnya melaporkan pelaku ke polisi. Dari rekaman CCTV terlihat seorang anak muda mencuri sejumlah barang di minimarket di Jalan Jenderal Sudirman, Tarakan. Barang-barang yang dicuri dimasukkan ke tas yang dibawa pelaku. Pemilik minimarket menyebut pelaku sudah berulang kali mencuri, bahkan sempat terpergok karyawan minimarket. Namun pelaku mengancam hingga membuat karyawan tidak berani menegurnya. Kesal dengan pelaku yang masih saja nekat mencuri meski pernah terpergok, akhirnya pemilik minimarket melaporkan kasus pencurian ke polisi. Itu dia sudah keluar orangnya, baru dia
dia bisa berani untuk melapor ke saya karena si kasir ini udah gemeteran, ketakutan. Akhirnya saya lihat, ya benar. Kan kita punya sistem 76 isinya, dia ngambilnya 46-an. Akibat pencurian, pemilik minimarket menderita kerugian jutaan rupiah. Saat ini pelaku masih dalam pengejaran pihak berwajib. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codan, iNews melapor. Pemirsa, curah hujan yang tinggi sejak beberapa hari lalu mengakibatkan ratusan rumah warga di Kota Sintang, Kalimantan Barat terendam banjir. Di Sidrap, Sulawesi Selatan, ratusan rumah juga terendam banjir. Warga yang bertahan di rumah mereka diminta mewaspadai kondisi air yang masih tinggi. Hingga Selasa siang, ratusan rumah di Kelurahan WTE, Kecamatan Panca Lautan, Kabupaten Sidrap masih terendam banjir. Banjir disebabkan luapan air Danau Sindereng pasca diguyur hujan deras sejak beberapa hari lalu. Personil Kodim 1420 Sidrap yang melakukan patroli di lokasi banjir menghimbau warga yang bertahan di rumah mereka untuk waspada. Pasalnya ketinggian air telah mencapai 2 meter dan belum ada tanda-tanda bakal cepat surut. Tiap hari kami mengecek warga-warga yang terdampak banjir, yaitu kiriman air dari tempat-tempat lain. Untuk himbauan kami supaya tetap jaga waspada, hati-hati. Apabila ada keluhan yang sifatnya mendadak, segera hubungi pemerintah setempat dan kami akan turun ke lapangan. Di Kota Sintang, ratusan rumah warga terendam banjir akibat hujan yang terus-menerus mengguyur belakangan ini. Wilayah di Masuka, menyambung Sungai Ana dan Kampung Ladan, terparah terkena banjir dengan ketinggian mencapai 2 meter. Namun banyak warga tetap memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Ada semingguan lah untuk saat ini. Apa dampak yang dirasakan terhadap bencana banjir ini? Ya, nampaknya kita susah lah cari ekonominya. Susah beraktivitas ya? Ya. Selain merendam permukiman, banjir juga merendam sejumlah akses jalan sehingga mengganggu aktivitas warga. Dari Sidrap dan Sintang, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 1 jemaah calon haji Indonesia asal Garut wafat di Madinah, Arab Saudi. Jemaah wafat karena gangguan serangan jantung dan dimakamkan di pemakaman Paki. Upan Supat Anas, jemaah calon haji asal Garut yang berusia 71 tahun wafat pada 13 Mei 2024 pukul 17.27 waktu Arab Saudi. Almarhum tergabung dalam kelompok terbang kloter 2 embarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 12 Mei lalu. Sebelum dinyatakan wafat, almarhum pingsan saat berada di Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat asar. Almarhum sempat ditangani tim medis dan dievakuasi ke klinik yang ada di dekat Masjid Nabawi hingga dinyatakan wafat. Menurut keterangan dokter, almarhum mengalami serangan jantung. Jamaah haji tersebut almarhum akan kita batalkan oleh pemerintah. Pemerintah akan membatalkan jamaah haji tersebut. Dan insya Allah nanti akan kita kawal proses pembatalannya di saat nanti proses haji di Mekah Mukarramah. Jenazah almarhum dimandikan di RS Mikot dan dimakamkan di pemakaman Baki yang terletak di sisi tenggara Masjid Nabawi. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah tiba di Madinah, Arab Saudi, sebagian jemaah haji Indonesia sudah mulai dijadwalkan memasuki Raudhah di Masjid Nabawi. Untuk memasuki Raudhah yang mana terdapat makam Nabi Muhammad, para jemaah memerlukan tasrih atau izin resmi dari Kerajaan Arab Saudi. Mulai Selasa 14 Mei, jemaah haji Indonesia dijadwalkan mulai memasuki Raudhah. Pada sekira pukul 2 dini hari, ada 2 kelompok terbang atau kloter mendapat giliran pertama memasuki Raudhah. Keduanya merupakan kloter dari Surabaya dan Palembang. Sebelum memasuki Raudhah, jemaah harus berkumpul terlebih dahulu di area tunggu pelataran Masjid Nabawi. Kini untuk memasuki Raudhah,
jemaah haji Indonesia tidak perlu lagi mendaftar secara manual. Karena pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah mengeluarkan tasreh atau surat izin resmi dari kerajaan untuk jemaah haji yang hendak ke Raudhah. Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi pun telah mengatur pengelompokan kunjungan ke Raudhah berdasarkan generasi dan kloter. Raudhah merupakan tempat yang berada di antara rumah Nabi Muhammad dan mimbar yang saat ini menjadi makam Nabi. Raudhah juga disebut sebagai Taman Surga yang berada di Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi. Tim Liputan A-News melaporkan. 6 rumah ibadah yang mewakili 6 agama di Indonesia akan dibangun berdampingan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tempat ini rencananya akan dijadikan lokasi wisata religi. 6 rumah ibadah yang mewakili agama-agama di Indonesia akan dibangun oleh Forum Kerukunan Umat Beragama dan pemerintah Kabupaten Bekasi di kawasan Jababeka, Cikarang Utara. 6 rumah tempat ibadah yang akan dibangun secara berdampingan adalah masjid, gereja Protestan, gereja Katolik, kelenteng, wihara, dan pura. Nantinya selain menjadi tempat beribadah, lokasi ini akan dijadikan wisata religi. Pemirsa, kawasan wisata Pantai Batu Losa di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat menyimpan pesona alam. Selain karena suasananya yang masih alami disertai keindahan cahaya senja yang mempesona, tidak jauh dari pantai ini juga terdapat pulau kecil yang diberi nama Pulau SpongeBob yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Inilah salah satu surga tersembunyi di Desa Lebani, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Pantai Batu Losa. Kawasan wisata alam ini memiliki panorama alam yang masih sangat alami dan memanjakan mata. Keindahan pantai dengan ciri khas pasir putih dan lautnya yang biru dengan senja sore membuat langit berubah warna menjadi kemerahan, mempesona pengunjung. Debur ombak di pantai disertai tiupan angin sepoi juga membuat pengunjung betah menghabiskan waktu sembari menikmati relaksasi bermain air sambil bersuah foto. Uniknya lagi, di tengahnya ada pulau kecil yang disebut SpongeBob karena mengingatkan bentuk pulau dalam serial kartun SpongeBob. Yang bikin menarik di pantai ini tuh tempatnya luas, kemudian airnya agak jernih dia dibanding tempat wisata yang lain kayak di sebelum tempat ini di Malawa begitu. Kawasan wisata Pantai Batu Losa hanya berjarak sekitar 20 km dari kota Mamuju. Dapat dijangkau menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Bagi Anda yang mencari tempat wisata di daerah Sulawesi Barat, kawasan wisata Pantai Batu Losa bisa menjadi pilihan. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly Christian, iNews melaporkan.